And we know enough about Judas to know that there are some certain things inside him that kind of helped him betray. Karena kita cukup tahu tentang siapa Yudas karena ada beberapa hal-hal di dalam dirinya yang memampukan dia untuk mengkhianati Yesus. And so I want to share just a few thoughts about Judas, and maybe we need to be a bit hati-hati, ya. Saya akan bagikan beberapa pemikiran tentang siapa Yudas dan mungkin kita bikin untuk lebih careful ya. Yeah. Oh, thank you. Yeah, there you go. Wah, dia pintar, ya. He's smart ya. There you go. Well, the first thing that we can learn about Judas is this one thing. He resisted change. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari seorang Yudas adalah yang ini. Dia menolak untuk berubah. And I would say this, that when you resist change, you actually resist Jesus. Pada saat Anda menolak perubahan, sebenarnya Anda sedang menolak Yesus. Judas resisted change, and yet he ended up giving in to the temptation. Yudas menolak untuk berubah, tapi pada akhirnya dia menyerah kepada pencobaan. See, there's no doubt in my mind that Judas had a choice to betray or not to betray. Even though Jesus knew he would betray. Saya sebenarnya nggak ragu bahwa Yudas punya pilihan apakah dia mau berkhianat atau enggak, walaupun dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan mengkhianati Yesus. But Judas, Judas, he had an agenda. Dia punya sebuah agenda. He had a certain plan in his mind of how Jesus would deliver the Israelites. Dia punya sebuah rencana atau di dalam hati atau di dalam pikirannya bagaimana Yesus akan menyelamatkan orang Israel. The other disciples had that same thought that Jesus would deliver them from Rome. Murid-murid yang lain juga punya ide yang sama dalam pemikiran mereka bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari bangsa Roma. We know that even the disciples, even after Jesus rose from the dead, they said, "Is it now time that you're going to deliver us?" Kita tahu bahwa murid-murid bilang bahkan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka bilang, apakah ini waktunya engkau akan membebaskan kami? But even though the disciples had this agenda in their mind, tapi walaupun murid-murid punya agenda ini di dalam pemikiran mereka, when Jesus corrected them, they were willing to listen rather than to stick to their own agenda. Waktu Yesus membenarkan mereka, mereka mau untuk mendengar dan memperhatikan atau menyimak dan tidak hanya stuck dengan pemikiran mereka. And we know that Jesus is constantly, the Holy Spirit is constantly showing us ways that we need to change. Kita tahu bahwa Yesus dan juga Roh Kudus selalu secara konstan mengingatkan kita untuk hal-hal yang kita perlu ubah. We know that even the Holy Spirit will sometimes tell us to do things that are so outside our agenda that change is difficult. Kita tahu bahkan seringkali Yesus dan juga Roh Kudus menginginkan kita untuk melakukan hal-hal di luar agenda kita yang bahkan kelihatan sulit. We know that when he speaks to us and tells us to do something that we don't want to do, we can resist. And when we resist the change, we resist Jesus. Kita tahu bahwa setiap kali kita diminta untuk melakukan sesuatu, kita mencoba untuk menolak. Tapi ketahuilah bahwa waktu kita menolak untuk berubah, kita menolak juga Yesus. And when we resist Jesus, oftentimes we will turn the opposite direction and will be like Judas. Pada saat kita menolak Yesus, kita akan berbalik kepada arah yang berlawanan dan kita akan menjadi seperti Yudas. It's interesting because Judas actually had this in his mind early on, before the supper. Menariknya adalah Yudas sebenarnya punya pemikiran ini lebih awal, bahkan sebelum makan malam ini terjadi. In Matthew 26, it tells us that Judas went to the officials and said, "How much will you give me to turn him over?" Di dalam kitab Matius, Judas bahkan datang kepada pemerintah-pemerintah dan dia bilang, berapa yang mau kamu berikan supaya saya bisa serahkan Yesus ke kalian? And we know, and I want to talk about this in a minute, we know that he struggled with money.
Dan kita tahu bahwa dia ada masalah dengan keuangan. But think about it. Here's Judas. He sees all the miracles. Tapi coba pikirkan baik-baik. Inilah Yudas yang melihat segala mujizatnya. He sees Jesus raise Lazarus from the dead. Dia melihat Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati. He sees all the different times where Jesus healed. Judas was there, and yet he would not change his agenda. Dia melihat hal-hal yang sudah Yesus lakukan untuk orang-orang ini, tapi dia tetap menolak untuk berubah. He heard the very words of the word of God coming out of Jesus' mouth, and yet Dia mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus, he refused to change. tapi dia tetap menolak untuk berubah. Hebrews says it this way. Dalam kitab Ibrani dikatakan begini. It says, today, when you hear the voice of God, do not harden your heart. Hari ini jika engkau mendengar perkataan Allah, janganlah keraskan hatimu. All the disciples changed except for Judas. Semua murid-murid yang lain berubah kecuali Yudas. The next thing I see in Judas's life Hal berikutnya yang saya lihat dari kehidupan Yudas, is that he had this kind of thought in his mind. dia semacam punya pemikiran ini di dalam hatinya. Going all the way with Jesus was too much. Melakukan hal yang lebih banyak dengan Yesus adalah berlebihan. Ya. If you go back just a few chapters, there's the scene or the story of how Mary took the perfume and poured it over Jesus' head. Kalau ada balik ke beberapa pasal sebelumnya, ada cerita di mana Maria menuangkan minyak wangi ke kepala Yesus. It says that she went and she found the most expensive perfume that she had, and she didn't pour a little, she poured it all over Jesus. Dikatakan Maria membawa minyak yang paling mahal harganya yang dia bisa dapat, kemudian dia tidak hanya menuangkan setengah, tapi semua dia tuangkan di kepala Yesus. And what was Judas's thought? Kemudian apa yang dipikirkan Yudas? Why did she give it all? She could have gave him some, and the rest could be given over to the poor. Kenapa diberikan semua? Harusnya diberikan setengah aja, kemudian sisanya bisa diberikan kepada orang miskin. See, here's the thing about Judas. Judas looked amazing. That was what a thought. Ini adalah yang ada di pikiran Yudas. Itu dia berpikir bahwa wow, itu pemikiran yang luar biasa. Wow, that is such a noble and holy thought. Give it to the poor. Ini pemikiran yang bijak sekali dan juga dermawan sekali. Berikanlah kepada orang-orang miskin. See, we often see the bad guys wearing black and not like we can pick them out of the crowd. Kita selalu bisa mengenali orang-orang jahat ya. Biasanya kita bisa lihat mereka di antara orang-orang. But I believe Judas looked pretty spiritual. Tapi saya percaya Yudas terlihat sangat rohani. I believe he probably went to church every week. Saya percaya dia juga pasti ke gereja setiap minggu. I believe he probably stood with the disciples and prayed loud prayers. Saya percaya dia juga pasti berdiri dengan murid-murid dan mendoakan doa-doa yang keras. And he was in charge of the money. Dan dia juga mengurusi keuangan para murid. But see, he had a problem. Tapi dia punya sebuah masalah. He loved the something more than Jesus. Dia mengasihi hal-hal yang lain itu selain Yesus. He loved having money in his pocket more than he loved giving it all to Jesus. Dia lebih memilih untuk ada uang di dalam kantongnya daripada dia memilih Yesus. Oh, there goes the pastor again talking about money. Oh, oke, sekarang pastornya akan ngomongin uang lagi. One of the biggest subjects that Jesus talked about was money. Salah satu hal yang sering sekali Tuhan Yesus katakan adalah tentang uang. And I honestly think if you surveyed my messages, you would say he doesn't talk about money half as much as Jesus did. Kalau Anda survei khotbah saya, mungkin Anda akan berpikir dia nggak bicara cukup tentang keuangan sama seperti Yesus. But the Bible tells us that money is the root of all evil. Tapi Alkitab katakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. It doesn't say that money's evil, Tidak dikatakan bahwa uang adalah kejahatan, but there is an attraction to money that can cause you to betray Christ. tapi cinta akan uanglah yang akan mengakibatkan Anda mengkhianati Kristus. And when you begin to value money more than Christ,
Tapi pada saat Anda mulai memilih uang daripada Kristus, the first thing that will happen is you'll begin to withhold money. hal yang pertama yang akan terjadi adalah Anda mulai menahan You'll begin to keuangan. look at money like it's yours. Anda mulai melihat uang itu seperti milik Anda. And then you will begin to take what is God's and keep it. Kemudian Anda mulai mengambil apa yang menjadi milik Tuhan dan menyimpannya. And when you do that, Dan pada saat Anda lakukan itu, you'll have the same attitude as Judas. Anda punya sikap yang sama seperti Yudas. Finally, I think this one is probably the biggest one. Yang terakhir adalah mungkin yang paling besar. Judas really never called Jesus Lord. Yudas sebenarnya tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. In Matthew 26, Di dalam Matius 26, it says, in Matthew 26 says, they were very sad when Jesus said, one of you will betray me. ayat 22. You don't have to dengan- read it, just paraphrase. Oke, dengan hati yang sedih mereka mengatakan bahwa waktu Yesus mengatakan salah satu dari mereka akan mengkhianati It mereka. says they were very sad, Dikatakan mereka sangat sedih. and they began to say to one another, Kemudian mereka mulai berbicara satu dengan yang lain. surely you don't mean me, Lord. Bukan aku ya Tuhan. But if you look at what Judas said, he said something different. Tapi kalau Anda melihat apa yang Yudas katakan, dia mengatakan hal yang berbeda. It said, Judas said, surely you don't mean me, Rabbi. Tapi Yudas mengatakan, bukan aku ya Rabi. He kept his agenda. Dia menahan agendanya. He had a love for what he wanted. That's why he had a love for money. Dia lebih mengasihi apa yang dia mau, makanya dia lebih mengasihi uang. He was not willing. He was not willing to give it all to Jesus. Dia tidak mau memberikan segalanya kepada Yesus. He would always hold back just a little. Dia selalu menahan sedikit saja. And I believe it's not just money. Dan saya percaya itu bukan hanya uang. I believe this passage shows us that it's really all about lordship. Dan ayat ini Jesus being Lord. sebenarnya lebih berkata bahwa tentang ketuhanan, tentang Yesus sebagai Tuhan. There's a verse in Romans Ada ayat di dalam kitab Roma that says, when we confess that he is Lord and Savior, we shall be saved. dikatakan bahwa pada saat kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. And so many will confess that he is their Savior. Dan banyak dari kita yang akan mengaku bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. But lordship is so much different. Tapi ketuhanan adalah hal yang berbeda. Mary had the idea of lordship in her mind. Maria punya ide yang tepat untuk ketuhanan di dalam pikirannya. At the very beginning, when the angel came to her and said, you will be with child, Di awal waktu malaikat datang dan dibilang engkau akan mempunyai seorang anak, she would have to bear the shame and the ridicule of all the people. dia akan menanggung rasa malu dan juga hinaan dari semua orang. But her answer was, let it be as you say. Tapi jawabnya adalah biarlah apa yang engkau katakan itu terjadi. Jesus said to Peter later after his resurrection, Yesus mengatakan kepada Petrus pada saat dia telah bangkit. Peter began to look at all the other disciples because Jesus said that he would go and he would die. That Peter would go and die. Petrus melihat ke murid-murid yang lain dan dia bilang dia akan pergi dan juga mati. And he said, what about them? Kemudian dia bilang, gimana dengan mereka? And Jesus said, don't worry about them. Kemudian Yesus bilang sama dia, jangan khawatir tentang mereka. And I believe in Peter's heart, he said, let it be as you say. Saya percaya di dalam hatinya Yesus berkata, apapun yang kau katakan biarlah itu yang terjadi. So the question is, which of the 12 are you? Pertanyaannya adalah, siapa Anda di antara ke-12 ini? Of course, we don't want to be the betrayer. Tentu saja kita tidak mau jadi yang berkhianat. But unless you confess the Lord as your Savior and Master of your life, Tapi sampai you're in danger. Anda mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dan juga Tuhan, sampai saat itu Anda ada di dalam bahaya. Remember the words of Jesus. Ingatlah kata-kata Yesus.
unless you give it all, you cannot be my disciples. Kecuali engkau memberikan segalanya, engkau tidak bisa menjadi muridku. Do I like that? Apakah saya suka ini? No, actually I don't. Enggak juga, saya tidak suka. But let it be as you say, Lord. Tapi biarlah apa yang dikatakannya terjadi. I'll just stop here. Saya akan stop di sini. I really desire that you would give your life to Jesus Christ. Saya sangat-sangat mengharapkan bahwa Anda akan memberi hidup Anda kepada Yesus. Each day as you go through each day, you grow and learn more about who Jesus is and who you need to be. Setiap hari Anda akan belajar tentang siapa Yesus dan siapa Anda harus menjadi. Don't be like Samson, Janganlah menjadi seperti Samson who enjoyed the Spirit of God upon him, yang menikmati ada roh Allah di atasnya, but refused to change tapi menolak untuk berubah. until one day he woke up Sampai suatu hari dia terbangun, and he shook himself and thought that the Spirit of God would come on him, and it didn't any longer. dan dia berpikir bahwa roh Allah masih akan tetap ada di dalam kehidupannya, tapi ternyata sudah tidak ada. Today is Good Friday. It's the day that Jesus died for us. Hari ini adalah Jumat Agung di mana Yesus mati bagi kita. It drew the line between will you believe or will you walk away? Ada garis yang memisahkan antara apakah Anda mau percaya atau apakah Anda pergi. Today I encourage you to give your life fully to Jesus. Saya mau mendorong Anda semua untuk memberikan kehidupan Anda kepada Yesus. To remember what he did on the cross for you Untuk mengingat apa yang dilakukannya di kayu salib buat Anda. and to cry out, "You are my Lord and Savior." Dan menyerukan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Victor, I'm just going to ask you to pray in Bahasa Yep. for everyone, yeah? Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau Juru Selamat dan juga Engkau Tuhan yang mati bagi kami, Tuhan. Tuhan, kami nggak habis pikir terkadang bagaimana kehidupan kami mengkhianati Engkau, Tuhan. Tapi no matter how bad we are, you still go to that cross. Engkau tetap naik ke salib itu dan menebus kami supaya kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur hari ini, Tuhan, untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu buat kami. Bantu kami, Tuhan, untuk memberi kehidupan kami sepenuhnya, everything of us, Lord, to you, Jesus, kepada Engkau. Mulai hari ini kami tidak akan menolak untuk berubah. We want to change and we want to turn to you. Kami mau berbalik ke arah Engkau, Yesus. Memberikan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Before we sing our last song, I just want to encourage you. If you're a first-time visitor here today, we're so glad you came. Kalau Anda baru pertama kali hadir dengan kami di sini, kami senang Anda bergabung dengan kami. Oh, ada dua, And ada tiga. welcome, Selamat datang. right here. And I want to say this. Minta maaf. Orang yang who makes the coffee got sick. Orang yang biasa bikin kopi sedang sakit. So I promise you, if you come on Sunday, I will personally give you 2 cups of coffee. Saya janji kalau Anda datang hari Minggu, saya akan berikan Anda 2 cup kopi gratis sebagai welcome. So God bless you. I'll see you on Sunday. We're going to have both services 8:30 Ya, and Tuhan 11. Yeah? berkati. Kita akan ada kebaktian di ibadah hari Minggu 8.30 dan juga jam 11 seperti biasa. God bless you. Let's sing. Let's worship the Lord. Tuhan Amen. memberkati. Mari kita Let's sama-sama stand. sembah Tuhan. Mari kita berdiri.